Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Asri Putri Handayani, NPM 17 Saya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk perubahan harga. Apa itu akuntansi untuk perubahan harga? Perubahan jumlah rupiah yang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan barang yang sama pada waktu berbeda. Terus ada yang namanya masalah akuntansi. Dalam berbagai metode akuntansi itu banyak pembelajarannya. Rangka akuntansi pokok dilandasi asumsi bahwa daya beli stabil sepanjang masa itu akan bermanfaat elektronik barang yang tidak pernah berubah. Ada 3. Yang pertama penilaian, yang kedua unit pengukur, yang ketiga pemertahan kapital. Cara mengatasinya itu ada 3 juga. Ada yang namanya penilaian, unit pengukur, pemertahan kapital. Apa itu penilaian? Penilaian yaitu akuntansi cost sekarang horn cost, accounting horn value. Ada yang namanya unit pengukur. Unit pengukur itu akuntansi daya beli konstan. Kalau yang namanya pemerintahan kapital disebut kombinasi keduanya setelah unit pengukur dan penilaian. Nah, ada yang namanya perbedaan harga. Perbedaan harga itu perbedaan jumlah rupiah yang dapat digunakan untuk memperoleh barang yang sama pada waktu berbeda. Pada umumnya, harga barang-barang yang cenderung menarik sehingga diperlukan di berbagai konsumen. Lebih banyaknya jumlah rupiah untuk barang yang sama di waktu kemudian. Bila perubahan mencolok, masalah relevansi itu terpengaruh. Terus ada yang namanya disebut konsekuensi perubahan harga. Apa itu konsekuensi perubahan harga? Cost historis tetap terandalkan, tetapi keberpatuannya itu dengan keputusannya menjadi berkurang. Kenapa berkurang? Karena angka penjumlahan dalam akuntansi menjadi kurang bermakna karena merupakan penjumlahan pengukur yang berbeda. Analoginya itu seperti dalam bahasa Inggrisnya itu adding or envival. Pada upaya untuk tetap mempertahankan keteladanan itu, tetapi keberpautan juga harus dicapai. Jadi kalau konsep perubahan itu harus mencapai tujuannya. Terus ada yang namanya jenis perubahan harga. Apa itu jenis perubahan harga? Jenis perubahan harga itu ada 3. Harga umum, harga spesifik, dan harga relatif. Harga umum itu perubahan karena inflasi atau daya belinya itu terjadi perubahan meskipun manfaat atau daya ukurnya itu barangnya yang sama. Kalau harga spesifik itu perubahan karena persepsi terhadap manfaat barang atau perubahan teknologi. Nah, terus ada yang namanya harga relatif. Harga relatif itu perubahan harga spesifik setelah pengaruh perubahannya itu daya beli itu dipisahkan atau diperhitungkan kembali. Terus ada yang namanya post moneter dan non moneter. Pembedaannya itu pembedaan dalam rangka akuntansi perubahan harga itu jadi sangat berbeda. Kenapa? Karena lancar dan tek lancar. Pas moneter itu berkaitan dengan untung atau rugi daya belinya. Pas non moneter berkaitan dengan keuntungan atau rugi penanamannya. Terus ada yang dinamakan akuntansi daya beli konstan. Apa itu daya beli konstan? Mengatasi perubahan harga indeks akibat perubahan daya beli. Aspek teoritisnya itu ada 4. Yang pertama, pemilihan indeks harga dari tahun ke tahun, pemilihan indeks harga dari tahun dasar. Yang kedua, ada yang namanya pro dan kontra. Yang ketiga itu daya beli sebagai jenis kapital. Yang keempat, status terhadap statement keuangan dasar. Terus ada yang namanya pemilihan indeks konveksi.
pemilihan indeks konversif itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada indeks awal tidak intuitif. Yang kedua, indeks akhir mengharuskan pos-pos operasi dikonversi. Yang ketiga itu indeks rata-rata tengah menghasilkan rupiah konversian pos-pos operasi yang mendeteksi rupiah nominal transaksi terjadi secara merata sepanjang tahun. Terus ada yang namanya akuntansi kos sekarang. Apa itu akuntansi kos sekarang? Akuntansi kos sekarang itu mengatasi perubahan harga akibat perubahan daya tukang barang. Ada aspek teoritisnya itu ada 6. Yang pertama itu dasar pengukuran, bagaimana kapital itu dipertahankan. Sumber dan teknik pengukuran kos sekarang ada yang namanya pro dan kontra. Yang kelima, pemecahan laba menjadi komponen operasi dan komponen penahanan. Yang terakhir, status terhadap statement keuangan dasar. Akuntansi kos. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian akuntansi kos. Akuntansi kos sekarang itu ada 3. Yang pertama, kos pengganti nilai jual sekarang. Yang ketiga, nilai realisasinya harapan. Konsep terkaitnya itu ada 5. Jumlah rupiah terperoleh kembali menurut PSAK nomor 48 pasal 65. Yang kedua itu nilai penggunaannya. Yang ketiga nilai pasar sekarang. Dan yang keempat nilai sekarang aliran ke masa datang. Yang kelima margin pembelian. Terus di sini ada yang namanya teknik pengukuran kos sekarang. Teknik pengukuran kos sekarang itu dibagi menjadi 4. Yang pertama pengindeksian, yang kedua penghargaan langsung, yang ketiga pengkosan unit, yang keempat penghargaan fungsional. Terus di sini ada yang namanya akuntansi hibrida. Akuntansi hibrida itu menggabungkan keunggulan akuntansi daya beli dan akuntansi kos sekarang. Disebut akuntansi kos sekarang karena daya beli konstan itu sekarang semakin bertambah di pasar atau di perusahaan-perusahaan tersebut. Terus ada yang namanya standar akuntansi perubahan harga di AS. Menurut SPS nomor 33 itu pelaporan berbasis kos sekarang daya beli konstan itu diwajibkan untuk perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut. Kalau SPS nomor 28 itu hanya pelaporan berbasis kos sekarang diwajibkan. Kalau SPS nomor 89 itu pelaporan pengaruh perubahan harga-harganya itu berkelanjutan. Terus ada yang namanya model akuntansi perubahan harga. Model itu suatu model akuntansi perubahan harga yang ditentukan oleh kombinasi 3 faktor. 3 faktor itu yang pertama dasar penilaian, skala pengukuran, jenis kapital. Baik cukup yang saya presentasikan. Wabila wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.